Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan Ayo Kita Berlatih 4.5 bab persamaan garis lurus nomor 4 sampai dengan 6. Untuk pembahasan nomor 1 sampai 3 sudah Kanisa bahas di video sebelumnya ya. Kalian bisa cek video yang ada di pojok kanan atas atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Bagikan kesan-pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Selanjutnya untuk soal nomor 4. Diketahui sebuah garis lurus memiliki persamaan Y sama dengan 2X ditambah 5. Tentukan apakah persamaan garis tersebut membentuk garis yang sejajar atau saling tegak lurus dengan garis-garis. Ini ada 4 garis ya, ada garis yang A, B, C, dan D. Oke, untuk soal nomor 4 ini kita pertama punya garisnya dulu ya. Satu garis yang pertama yaitu garis Y sama dengan 2X ditambah 5. Oke, untuk menentukan hubungan antar garis yang perlu kita perhatikan adalah nilai gradien atau kemiringannya. Nah, jadi yang pertama kita perhatikan dulu garis ini gradiennya adalah 2. Oke, kita sebut ini garis yang pertama ya, garis 1. Nah, jadi kita gradien garis yang pertama adalah 2. Oke, kita periksa hubungannya dengan persamaan yang A. Oke, persamaan yang A itu adalah Y sama dengan 2X dikurangi 8. Ini juga sudah bentuk umum ya, Y sama dengan MX ditambah C, dimana M-nya M2-nya ini kita sebut garis yang keduanya ya. Ini adalah 2. Karena M1 sama dengan M2, ini 2, M1-nya juga 2, ya kan? Maka hubungannya adalah hubungan garis yang pertama adalah ini ya, Y sama dengan 2X tambah 5, dan garis Y sama dengan 2X dikurangi 8 adalah sejajar. Tuh, ke bawah cukup kan? Cukup. Selanjutnya hubungan dengan garis yang B. Garis yang B adalah 4X dikurangi 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Kita ubah ke dalam bentuk persamaan umum ya, bentuk umum kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan garis. Oke, Y-nya kita tinggalkan di ruas kiri, 2Y sama dengan 4X-nya kita pindah ke ruas kanan, positif menjadi negatif 4X. Plus 6 pindah ruas kanan menjadi negatif 6. Lalu Y sama dengan negatif 4X dikurangi 6 dibagi negatif 2. Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif. 4 bagi 2, 2X. Negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Maka di sini ya, M2-nya sama dengan 2. Oke, kita peroleh M2-nya 2. M1-nya tadi 2 juga. Masih sama ya. Karena M1 sama dengan M2, maka garis Y sama dengan 2X ditambah 5 ya, dan garis 4X dikurangi 2Y tambah 6 sama dengan 0 adalah sejajar. Oke, selanjutnya untuk C, soal C, persamaan garisnya yang diberikan adalah 3Y sama dengan 6X dikurangi 1. Oke, kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan garis. Y sama dengan 6X dikurangi 1 dibagi 3. Maka Y sama dengan 6 dibagi 3, 2X dikurangi 1 dibagi 3, 1/3. Di sini peroleh M2-nya adalah 2. Sama ya, M1-nya tadi 2, M2-nya juga masih sama 2. Ya, karena M1-nya sama dengan M2, maka garis yang ini Y sama dengan 2X plus 5 dan
garis ini 3y sama dengan 6x plus min 1 adalah sejajar. Selanjutnya untuk soal D, persamaan yang diberikan adalah 7x dikurangi 14y ditambah 2 sama dengan 0. Kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan garis lagi. Negatif 14y sama dengan 7x nya pindah ruas, negatif 7x. 2 nya pindah ruas menjadi negatif 2. Y sama dengan negatif 7x dikurangi 2. Negatif 14 nya pindah ruas jadi per negatif 14. Y sama dengan negatif dibagi negatif positif. 7 dibagi 14, 1 per 2. X. Lalu negatif dibagi negatif positif, 2 dibagi 14, 1 per 7. Sini diperoleh M2 nya adalah 1 per 2 karena diperoleh M2 nya M2 tidak sama dengan M1 dan M2 juga tidak sama dengan negatif 1 per M1. Maka garis 7x min 14y plus 2 sama dengan 0 dan garis y sama dengan 2x plus 5 ini tidak sejajar, juga tidak saling tegak lurus. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus. Oke, 5A ya. Diketahui garis yang pertama adalah 2y sama dengan 2x min 3. Oke, maka y sama dengan 2x min 3 dibagi 2. Y sama dengan 2 bagi 2, 1 ya. X kurangi 3 per 2. Oke, di sini M-nya satunya sama dengan 1. Lalu garis yang kedua, Y sama dengan min X ditambah 3. Di sini M-nya adalah M2-nya sama dengan negatif 1. Karena M1 sama dengan negatif dari 1 per M2, maka garis 2y sama dengan 2x min 3 dan garis y sama dengan min x plus 3 ini terbukti saling tegak lurus. Oke, selanjutnya untuk nomor 5B. Garis yang pertama yaitu 3x ditambah y sama dengan 7. Y sama dengan negatif 3x ditambah 7. Di sini maka M-nya, M1-nya adalah negatif 3. Lalu garis yang kedua, 3x dikurangi 6y sama dengan 7. Maka negatif 6y sama dengan negatif 3x ditambah 7. Y sama dengan negatif 3x ditambah 7 per negatif 6. Y sama dengan negatif bagi negatif positif 1 per 2. X ditambah, positif bagi negatif jadi negatif 7 per 6. Maka diperoleh M2 nya adalah 1 per 2. Karena M1 tidak sama dengan 1 per negatif 1 per M2, maka garis 3x plus y sama dengan 7 dan garis 3x min 6y sama dengan 7 tidak saling tegak lurus.
Oke, selanjutnya 5C. Garis yang pertama adalah 4X ditambah 6 per 3 sama dengan 4Y. Oke, kita pindahkan 3-nya ke ruas kanan. Jadi 4X ditambah 6 sama dengan 3 dikali 4Y. 4X ditambah 6 sama dengan 3 dikali 4, 12Y. Kita pindah ruaskan ya. 12Y sama dengan 4X ditambah 6. Y sama dengan 4 dibagi 12, 1 per 3X. Ditambah 6 dibagi 12, 1 per 2. Maka di sini boleh M1-nya adalah 1 per 3. Oke, selanjut garis yang kedua. Garis yang kedua adalah 3X ditambah 4Y ditambah 2 sama dengan 0. Maka 4Y sama dengan negatif 3X ditambah, dikurang 2. Y sama dengan negatif 3X dikurang 2 dibagi 4. Y sama dengan negatif 3 per 4 X dikurangi 1 per 2. Peroleh M2 nya ini adalah negatif 3 per 4. Oke, ini tidak berkebalikan ya, tidak sama dan juga tidak berkebalikan, berlawanan, berkebalikan. Maka karena M1 tidak sama dengan negatif 1 per M2, maka garis 4X tambah 6 per 3 sama dengan 4Y, dan garis 3X tambah 4Y tambah 2 sama dengan 0 tidak saling tegak lurus. Selanjutnya soal nomor 6. Diketahui persamaan garis lurus 3X ditambah 4Y dikurangi 5 sama dengan 0. Dan 6X ditambah 8Y dikurangi 10 sama dengan 0. Bagaimana kedudukan dua persamaan garis tersebut? Lalu jelaskan. Oke. Nomor 6. Kita punya dua garis ya. Garis yang pertama. Persamanya adalah 3X ditambah 4Y dikurangi 5 sama dengan 0. Kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus. 4Y sama dengan 3X kita pindah ruaskan negatif 3X. Kemudian negatif 5 kita pindahkan menjadi positif 5. Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. 4-nya kita pindah ruaskan menjadi dibagi 4. Y sama dengan negatif 3 per 4X ditambah 5 per 4. Maka kita peroleh M garis yang pertama adalah negatif 3 per 4. Lalu garis yang kedua. Garis yang kedua kita punya persamaannya adalah 6X ditambah 8Y dikurangi 10 sama dengan 0. Kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus. 8Y sama dengan 6X pindah ruas menjadi negatif 6X, negatif 10 pindah ruas menjadi positif 10. Y sama dengan negatif 6X ditambah 10. 8-nya pindah ruas menjadi per 8. Y sama dengan negatif 6 dibagi 8. Berarti negatif 3 per 4. X. 10 dibagi 8 sama dengan 5 per 4. Sama ya, persamaan garisnya menjadi sama dengan yang pertama. Oke, dan ini juga secara langsung garis yang kedua ini gradiennya adalah negatif 3 per 4. Karena M1 sama dengan M2, maka garis 3X tambah 4Y dikurangi 5 sama dengan 0 dan 6X plus 8Y dikurangi 10 sama dengan 0, hubungannya adalah sejajar.